Bismillahi fatiris samawati wal ardh. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami banggakan, di sini kami dari kelompok 1 ingin membawakan suatu pemaparan materi kami yang berjudul Hakikat Manusia. Di sini saya Ahmad Maulana Subuhi sebagai pemateri pertama. Saya Ella sebagai materi kedua. Dan saya Fatimah Saraswati sebagai pemateri ketiga. Teman-teman sekalian, dalam pemaparan materi kami ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hakikat manusia? Apakah yang dimaksud dengan manusia sebagai individu dan sosial? Dan apakah yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, serta apakah yang dimaksud sebagai makhluk yang menyejarah? Baiklah, langsung saja kita kepada pemateri yang pertama. Jadi teman-teman sekalian, hakikat manusia adalah sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di bumi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani, akal, dan rohani. Sebagai konsekuensi, manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di bumi, maka manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang terlahir dalam kondisi tidak berdaya atau kertas bersih yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, yang memiliki akal budi, yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu. Makhluk yang mempunyai kemampuan berbahasa, ataupun makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan, makhluk sosial yang mampu bekerja sama, makhluk yang mampu mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makhluk yang hidup atas dasar prinsip-prinsip ekonomi, makhluk yang beragama, makhluk yang rasional, yang bebas bertindak berdasarkan alasan moral, makhluk dengan kontrak sosial untuk menghargai dan menjaga hak orang lain, yang mana dilengkapi dengan dimensi-dimensi kemanusiaan yang tidak lain adalah juga kecakupan wilayah hak asasi manusia yang melekat pada diri individu itu. Dimensi-dimensi itu adalah dimensi kefitrahan, dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai individu. Manusia sebagai individu memiliki unsur, yaitu jasmani, rohani, unsur fisik dan fisik, unsur raga dan jiwa. Seorang individu memiliki perpaduan antara faktor genetik dan fenotip. Faktor genetik adalah faktor yang dibawa sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan di bawah individu sejak lahir. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksinya antara potensi-potensi fisik dan fisik yang terbagi, yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungannya yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi psikologinya jika mendapatkan rangsangan dari lingkungan. Individu berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya tidak terbagi. Manusia lahir merupakan individu yang maka tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal yang sebagai berikut. 1. Menjaga dan mempertahankan hak dan martabatnya. 2. Mengumpan terpenuhnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. 3. Merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. 4. Memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Manusia sebagai makhluk individu
adalah berhakikat sosial, artinya akan sentiasa dan selalu berhubungan dengan orang lain. Kalian memberikan nama Legiskev untuk melihat bahwa seseorang dipengaruhi oleh orang lain. Pada tahap pertama, seorang mempunyai prinsip mengenai pandangan orang lain terhadap. Pada tahap berikutnya, sebagai manusia, prinsip mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. Pada tatapan ketiga, seorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadap itu. Sebagai makhluk sosial, manusia terhadap norma-norma sosial yang tumbuhnya sebagai patokan dalam bertingkah. Manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Pada dasarnya, manusia itu terdiri atas dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani merupakan segala sesuatu yang dapat ditinjau, dipegang, dan dinikmati. Jasmani itu berupa fisik, raga, dan badan. Yang dibutuhkan jasmani manusia terutama ialah kuliner, minuman, sandang, dan tempat tinggal. Inilah yang menjadi dasar kebutuhan utama jasmani manusia. Namun dalam perkembangan jasmani manusia juga menginginkan turunan asal kebutuhan primer tadi membuat menunjang kehidupannya. Insan ingin mengkonsumsi kuliner atau minuman tertentu, ingin makan, minum di daerah tertentu, dan memiliki model pakaian tertentu atau ingin di tempat tinggal dengan bentuk atau ukuran tertentu. Ya, semuanya sebagai eksklusif, tergantung insan hidup di lingkungan seperti apa. Kesimpulannya, semakin insan itu melihat nikmat dunia, kebutuhannya akan semakin majemuk serta tidak terbatas. Insan juga merupakan makhluk rohani. Rohani selalu dihubungkan dengan roh, jiwa, nyawa, dan perasaan. Jika jasmani, manusia digerakkan oleh organ-organ tubuh yang penting mirip jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk menyejarah. Manusia bukan sekedar memiliki kemampuan rasio atau akal budi semata yang mencirikan dengan makhluk-makhluk lainnya, tetapi manusia juga memiliki emosi atau jiwa yang diyakini para filsuf, yaitu melahirkan daya-daya seperti daya indrawi, daya imajinasi, daya mengira-ngira, dan daya menghafal. Beberapa daya ini sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Bahkan pada akhir-akhir ini kemampuan jiwa emosional sangat diperhatikan dalam pengembangan pendidikan modern dengan anggapan bahwa kesuksesan seseorang banyak ditentukan bukan oleh kemampuan dan kemampuan intelektual atau biasa disebut dengan IQ, tetapi ditentukan oleh kematangan mengelola emosi. Hanya saja, emosional berjalan bersamaan dengan kehendak, akal budi, dan kebiasaan. Nah, maka dari itu, kebebasan manusia yang menyejarah memberikan pemahaman bahwa pendidikan harus berorientasi pada upaya pengembangan kebebasan manusia untuk mengambil sikap yang benar atau secara benar yang diperoleh melalui pengalaman. Kebebasan akan memberikan ruang gerak kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri mereka dan potensi kreativitas mereka. Oleh karena itu, dalam pendidikan kontemporer, peserta didik dipahami bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang bekerja sama dengan pendidik. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kami menutup
pemaparan materi kami, ada beberapa kesimpulan yang akan kami sampaikan. Nah, jadi hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, makhluk spiritual yang akan menjalankan fase dari sebelum ia lahir hingga setelah ia mati. Spiritual adalah aspek non fisik yang memberikan kekuatan kepada manusia agar memiliki kehidupan lebih dari sekedar hidup. Jadi, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagaimana juga makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini, dan setiap makhluk yang dijadikan itu memiliki ciri tertentu yang dapat membedakan dengan makhluk lainnya. Manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk utama dalam dunia alami. Makhluk yang berkemauan bebas, makhluk yang menyejarah, makhluk yang individu dan sosial, makhluk jasmani dan rohani, serta makhluk yang mempunyai moral. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik secara prinsipil membedakan manusia dan hewan. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baiklah, marilah kita tutup diskusi kita pada kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.